Halo teman-teman semua, hari ini saya Alia Lutfia dari Farmasi 21D bersama dengan teman-teman saya yaitu Riswanti, Ayuandira, Pratiwi, Septian Aditya, dan Tiara Maharani akan mengulas kembali mengenai peristiwa Rengas Dengklok langsung dari keluarga Jiao Sisung, yaitu keluarga pemilik rumah yang dijadikan tempat pengasingan Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu di mana itu Rengas Dengklok, Rengas Dengklok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Daerah ini merupakan kota kecamatan di Kabupaten Karawang. Lantas, peristiwa apa yang terjadi di sana dan bagaimana sejarahnya? Oke, mari kita simak video persembahan dari kelompok kami. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain yaitu Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 03 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada, yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga. Untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi, dipilihlah rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok, di rumah kediaman Jiao Kisong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus 1945 sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Soebardjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 16 Agustus 1945. Tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine Mayor Laut Dr.
Herman Kandeler. Nah, jadi gitu teman-teman sejarahnya. Jadi Rengas Dengklok ini tepatnya di rumah kediaman Jiao Pisong sangatlah bersejarah. Pada detik-detik dikumandangkannya teks proklamasi. Di rumah inilah golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk menyusun teks proklamasi agar bisa secepatnya dibacakan dan menyatakan bahwasannya Indonesia sudah merdeka, tak ada lagi penjajahan oleh negara manapun. Rumah kediaman Jiao Pisong dipilih secara random oleh para golongan muda, tidak karena Jiao Pisong adalah aparat, bangsawan maupun pejuang lainnya, melainkan Jiao Pisong hanyalah seorang warga sipil yang bekerja sebagai petani biasa. Rumahnya dipilih karena jauh dari jalan raya dan masih sangat sepi, sehingga aman dari tentara Jepang. Setelah dimintai tolong oleh golongan muda untuk meminjamkan rumahnya, keluarga Jiao Pisong diungsikan ke rumah saudaranya agar apabila tentara Jepang datang untuk membantai rombongan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menggagalkan dibacakannya teks proklamasi, keluarga Jiao Pisong tidak ikut dibunuh. 2 hari sebelum kemerdekaan, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta terus didesak untuk segera menyusun teks proklamasi. Saat di Rengas Dengklok pun, sebagian besar waktunya adalah untuk menyusun teks proklamasi, yang akhirnya selesai pada 17 Agustus pagi dini hari, lalu dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di halaman rumah Insinyur Soekarno. Ya, jadi teman-teman semua, di Karawang ini, tepatnya di Rengas Dengklok, mempunyai suatu rumah yang bersejarah bagi kemerdekaan Indonesia. Tepatnya yaitu rumah kediaman Jiao Pisong, di mana rumahnya dijadikan tempat pengasingan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang didesak oleh golongan muda untuk segera menyusun teks proklamasi dan segera membacakan atau mengesahkannya agar negara Indonesia ini bisa segera merdeka. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.